bagi kita semua. Video ini disusun sebagai bagian dari penilaian persepsional dalam pengembangan diri untuk uji kompetensi peserta atau PDD UK TPT pada proses sertifikasi dosen. Melalui video ini, saya mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan media pembelajaran, penerapan metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, serta proses asesmen untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Perkenalkan, saya Elva Febriana Anggraini MPD, dosen tetap yayasan di Universitas Hang Tuah yang saat ini bertugas di Prodi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal Fakultas Vokasi Pelayaran. Pada saat ini, saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selain mengajar di Prodi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal, saya juga mengampu mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK Bahasa Indonesia bagi mahasiswa di seluruh fakultas Universitas Hang Tuah. Mata kuliah Bahasa Indonesia berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan sarana komunikasi akademik, berpikir ilmiah, serta penyusunan karya ilmiah yang berintegritas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu 1. Menguasai kaidah Bahasa Indonesia sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEBIT. 2. Menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dalam komunikasi akademik dan profesional. 3. Menyusun karya ilmiah sesuai kaidah dan etika penulisan. 4. Mengintegrasikan nilai-nilai anti narkoba, anti korupsi, anti intoleransi, anti kekerasan seksual, dan anti perundungan dalam tulisan maupun komunikasi. Serta menunjukkan sikap kritis, logis, dan etis dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana berpikir ilmiah. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menerapkan pendekatan project-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa melaksanakan sebuah proyek penelitian yang mengangkat tema anti narkoba, anti korupsi, anti intoleransi, anti kekerasan seksual maupun anti perundungan. Hasil penelitian kemudian disusun menjadi karya ilmiah dan dipresentasikan sebagai luaran pembelajaran pada akhir semester. Selama proses pembelajaran, kami memanfaatkan LMS atau Learning Management System Siakat Universitas Hang Tuah dan aplikasi Edlink sebagai media pembelajaran untuk distribusi materi, pengelolaan presensi, pemberian tugas, komunikasi, serta pelaksanaan penilaian. Komposisi penilaian mata kuliah Bahasa Indonesia terdiri atas tugas individu dan kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 25%, dan proyek yakni project-based learning sebesar 50%. Materi pembelajaran selama 1 semester disusun secara bertahap. Pada 8 pertemuan awal, mahasiswa mempelajari dasar-dasar penulisan akademik yang meliputi 1. Pertemuan pertama, hakikat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Pertemuan kedua, peran bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pertemuan 3 dan pertemuan 4, penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan PUEBIT. Pertemuan kelima, diksi atau pilihan kata. Pertemuan keenam, kalimat efektif. Pertemuan ketujuh, eksplorasi berbagai teks akademik. Pertemuan 8, penelusuran pustaka dan pemanfaatan sumber ilmiah. Pertemuan 9, ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, mahasiswa mulai melakukan proyek penelitian secara bertahap hingga menghasilkan sebuah karya ilmiah. Bimbingan dilaksanakan mulai pertemuan 10 hingga pertemuan 17 dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan 10, penyusunan latar belakang dan rumusan masalah. Pertemuan ke-11, penyusunan kajian teoretis dan kerangka konseptual. Pertemuan ke-13, rancangan metode penelitian. Pertemuan 13 dan 14, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data penelitian. Pertemuan ke-15, penyusunan simpulan dan rekomendasi. Pertemuan ke-16, penyusunan daftar pustaka dan lampiran. Pertemuan 17, presentasi hasil penelitian dalam forum ilmiah. Pada video ini, Anda akan menyaksikan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-17, yaitu kegiatan presentasi ilmiah hasil proyek penelitian mahasiswa program studi teknologi rekayasa operasi kapal. Pada sesi ini, mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Sementara itu, saya berperan sebagai fasilitator yang mengelola jalannya presentasi, melakukan asesmen terhadap kemampuan presentasi mahasiswa, serta memberikan umpan balik terhadap substansi penelitian, penggunaan bahasa Indonesia, dan teknik penyajian ilmiah. Demikian pengantar pembelajaran yang akan saya demonstrasikan.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Karena perkenalkan saya Elva Febriana. Saya di sini adalah dosen bahasa Indonesia yang akan mengajar kalian selama 1 semester ke depan. Di dalam perkuliahan ini itu ada pada materi kali ini itu kita akan membahas tentang tata cara dan etika presentasi ilmiah. Ini selama kemarin di dalam pembelajaran kemarin di pertemuan 1 sampai kepada pertemuan ke-6, di dalam pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-8 maksud saya, itu kan kita sudah membahas tentang bahasa Indonesia ya, bagaimana teknik-tekniknya, kemudian teori-teori tentang bahasa Indonesia. Kemudian setelah UTS kita sudah membahas tentang karya tulis ilmiah, yaitu mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Itu seperti apa sih sampai daftar pustaka. Kemudian endingnya di dalam perkuliahan kali ini adalah kalian membuat karya tulis ilmiah, yaitu membuat presentasinya. Supaya apa? Ada beberapa itu tujuan dari pembelajaran kita yang merupakan CPL atau capaian pembelajaran lulusan. CPL atau capaian pembelajaran lulusan kita itu meliputi beberapa hal ya. Yang pertama, Anda itu bisa menjelaskan bagaimana sih presentasi ilmiah itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi struktur presentasi ilmiah. Bagaimana sih presentasi ilmiah yang baik? Supaya apa? Supaya saat nanti Anda itu diminta untuk presentasi ilmiah di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau di materi yang lain, Anda itu sudah cakap. Kemudian yang ketiga, menerapkan teknik penyampaian presentasi yang efektif. Nanti akan saya jelaskan ya bagaimana sih presentasi yang efektif itu. Dan yang terakhir, menunjukkan kemampuan komunikasi akademik yang santun. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa itu harus berbeda ya dengan yang bukan mahasiswa. Kesantunan dalam berbahasa itu penting. Kemudian, apa saja sih yang akan kita lakukan pada hari ini? Sistem pembelajaran kita itu menggunakan pendekatan student central learning. Bagaimana itu? Yaitu pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Nanti saya akan menjelaskan itu. Bagaimana sih kita presentasi yang benar? Kemudian kita diskusi bagaimana presentasi itu. Kemudian ada tanya jawab dan ada simulasi presentasi. Nanti saya minta satu atau 2 mahasiswa sebagai perwakilan untuk mempresentasikan karya ilmiahnya yang kemarin sudah dibuat ya. Karena kalian semuanya sudah membuat ya presentasi dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian nanti saya minta kalian untuk maju mempresentasikan. Tapi sebelum itu kita presensi dahulu. Untuk presensinya untuk kelas ini adalah kelas 2A. Kita mulai presensinya. Silakan dibatok ya, karena sistem presensi kita kan sekarang menggunakan sudah lama sih kita pakai siapa menggunakan sistem barcode. Silakan dibatok, barcode ini akan berpindah setiap 3 detik. Jadi kalian tidak akan bisa titip absen, apalagi ada yang titip HP itu teman-temannya nggak bisa. Ini akan berpindah setiap 3 detik. Silakan Anda presensi sudah. Yang belum tidak masalah, nanti akan saya presensi secara manual. Untuk presensinya Muhammad Rafiq. Oh tidak masuk. Oh sudah keluar ya. Alif Aziz, Muhammad Alif Aziz. Alfa juga tadi tidak ikut akal juga ya. Ahmad Ferdian. Kemudian Dimas Bagus. Said. Andrea Rizky. Alfa. Andrea ini sering Alfa ya. Novian Dian. Izin. Sebastian itu juga izin. Jaga keluar. Udah dipastikan keluar. Untuk yang sakit, kalau ada di pos tolong dijenguk ya. Kemudian setelah itu kita akan ke sini, kembali ke pembelajaran tadi. Tujuan presentasi ilmiah. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita untuk presentasi ilmiah tanpa adanya tujuan. Baru presentasi ilmiah itu ada beberapa tujuannya ya. Kenapa sih kok kita harus melakukan presentasi ilmiah? Yang pertama, agar informasi akademik itu bisa tersampaikan kepada audiens. Yang kedua, audiens itu tahu hasil penelitian kita seperti apa. Dan yang ketiga, supaya bisa mendapatkan masukan dan kritik dari karya tulis ilmiah. Karena kalau tidak kita paparkan, maka audiens tidak akan mengerti maksud dari karya tulis ilmiah kita. Nanti juga akan ditekan ada tugasnya, yaitu kalian membuat presentasi ilmiah. Struktur presentasi ilmiah, yang pertama itu adalah pembukaan. Untuk menyapa dan memperkenalkan diri. Dalam menyapa dan memperkenalkan diri itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah persening kalian. Cukup kalian kenalan aja. Perkenalkan, saya Eva Febriana, saya adalah dosen bahasa Indonesia yang saya akan
dan 1 semester ke depan. Contohnya seperti itu. Cukup itu aja, nggak usah Anda kenalkan. Saya Febriana, saya lulusan di sini, kemudian tahun ini saya bekerja di sini, kemudian pengalaman saya ini, saya apa, ibu saya apa, tidak perlu. Itu oversharing. Begitu juga kalau kalian sebagai mahasiswa ya. Perkenalkan, saya Rifki Udil Aksor. Saya adalah mahasiswa TROK angkatan 2022. Angkatan 2025. Sudah cukup. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa teori Anda sampaikan. Kemudian jelaskan tujuan dan manfaat Anda presentasi ini apa. Tujuannya untuk apa sih? Oke, saya di sini akan mempresentasikan tentang karya tulis saya yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua atau rekan-rekan semua mengetahui tentang apa itu, judulnya apa, tentang bahaya korupsi, bahaya bullying dan lain-lain. Kemudian isi itu meliputi ya ada latar belakang, rumusan, metode, hasil pembahasan itu harus disertakan semua. Kenapa saya sampaikan di sini? Kan ini Anda persiapan mau TA ya. Ini namanya KIT ya sekarang. Ini kan persiapan untuk KIT. Bu, tapi saya semester 2 dan semester 2 ini mulai belajar. Supaya apa? Supaya nanti kalau kalian itu di semester 8 kalian sudah mendalami. Kemudian sajikan juga data. Kalau ditemukan ada grafik, tabel atau gambar, sertakan itu. Tapi jangan lupa harus selalu menyertakan sumber. Sumbernya harus ada di bawahnya. Kemudian setelah itu harus ditutup dengan cara menanggung poin-poinnya dan jangan lupa selalu memberikan sesi tanya jawab. Bu, tapi kalau saat sidang masa saya menantang dosen saya? Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, ya nggak usah ditantang dosennya, cukup Anda mengatakan aja, baik Bapak Ibu tersebut adalah presentasi dari saya siap untuk menerima pertanyaan. Nggak usah, ada pertanyaan Bapak Ibu, tidak usah, kecuali kalau itu dengan rekan-rekan sendiri, harus dibedakan. Kemudian, Bu, kenapa sih kok pembukaan itu nggak boleh panjang-panjang? Di dalam ilmu psikologi, konsentrasi tertinggi manusia itu hanya 30 menit pertama. Jadi jangan sampai Anda itu melewatkan hal itu. Jadi Anda terlalu banyak perkenalan sehingga untuk di dalam metode dan isi latar belakang rumusan metode hasil dan pembahasan atau menghitung isinya itu cuma sedikit. Jangan sampai seperti itu. Cukup Anda menjelaskan sedikit saja, yang penting adalah isi. Teknik penyampaiannya. Jadi dalam teknik penyampaiannya itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu verbal. Apa itu verbal? Verbal itu melalui kata-kata. Yakni kalau bicara itu harus jelas dan lantang. Dan atur intonasinya. Tapi yang perlu saya sampaikan untuk verbal, kadang itu mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, ada beberapa dosen saat berbicara, atau bukan hanya dosen ya, narasumber atau siapapun, kalau sering berbicara, Anda pernah mendengarkan kalau ngomong itu gini, kenapa ada itu namanya jeda. Kenapa kok jeda itu terjadi? Jeda itu terjadi karena 3 hal. Faktor yang pertama itu karena kecepatan otaknya dalam memproduksi bahasa itu tidak sejalan dengan apa yang dia ucapkan, dengan produksi bahasanya dia. Hal apa itu yang latar belakang? Kenapa kok ada keterlambatan itu? Karena dia kurang latihan berbicara bisa jadi, atau bisa jadi karena dia gugup. Atau mungkin penyebab yang kedua, kenapa kok banyak E-nya? Karena kurang baca. Kenapa kok saya mengatakan kurang baca? Akhirnya orang yang kurang baca itu kan dia memiliki vocabulary atau kosakatanya yang sedikit. Kemudian yang ketiga, penyebabnya kenapa kok dia itu banyak karena kebiasaan. Lah kalau untuk yang kurangnya vocabulary dengan cara membaca, mendengarkan orang banyak gitu, itu kan nggak enak ya. Kita sebagai pendengar gitu kok, apa sih dia ngomong apa sih gitu. Kalau Anda mengalami hal tersebut, biasanya juga ada penyebab selanjutnya yaitu gugup. Kenapa itu? Kok gugup itu terjadi? Karena persiapan Anda kurang matang. Jadi hindari untuk mengucapkan kata apa namanya? Ya. Biasanya kan ada seperti itu, atau menggunakan gerakan-gerakan yang nggak penting. Sekarang kita selanjutnya ke non-verbal, gerakan tangan yang sesuai. Saya adalah tim yang tangannya itu selalu gini-gini. Caranya bagaimana? Biasanya saya kalau untuk situasi yang resmi, saya akan membawa suatu benda, apapun itu, bisa buku, bisa bolpen, atau kertas kecil, terserah apa aja. Hal itu yang membuat saya itu pergerakan tangan saya tidak akan kemana-mana. Pergerakan tangan saya bisa tenang. Tetapi kalau seandainya Anda itu tadi tidak menggunakan itu, biasanya pergerakan tangan Anda itu akan aneh-aneh. Bisa gini-gini kan, jadi kayak deklarasi puisi jadinya. Maka dari itu perlu dikondisikan. Kemudian kontak mata dengan audiens. Ingat, untuk kontak mata dengan audiens itu jangan scanning. Kadang itu anak-anak itu scanning ya. Apa itu scanning? Lihatnya itu gini. Kan kayak scan-nya itu kan, apa CCTV gitu kan. Gak enak kan? Maka dari itu, untuk melihat audiens itu penting saya harus dilihat. Jadi lihatnya itu adalah 3 detik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu, tapi saya nggak pede, gimana dong? Gak usah lihat matanya, lihat aja belakangnya dia.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi kan saya kelihatan tetap lihat audiens. Tapi apa yang kalian lakukan kemarin sebelum UTS kan saya minta kalian untuk presentasi ya. Apa yang kalian lakukan? Bisa-bisanya kamu buat belakang kayak gini. Kan nggak enak kan kamu sebagai orang yang menyimak, tapi yang melihat adalah belakangnya kamu. Kemudian untuk posisi tangan, kalau kamu itu pakai mikrofon, itu jangan nempel seperti ini. Kenapa? Karena mukamu ini jadi mikrofon semuanya. Kalau seandainya, dia kan jadinya mikrofon semua, jadi jaraknya paling enggak 1 tangan ini. Jadi mukamu bersih. Kalau di kamera itu kelihatan bersih, nggak kelihatan mikrofon semua. Kemudian untuk tangannya gimana kalau nggak pakai mikrofon? Kalau untuk tangan di mikrofon boleh kan segini-gini boleh, tetapi gerakannya jangan berlebihan. Tiba-tiba kamu nari kan juga aneh kan. Jadi tetap aja di sini tangannya. Bu, apakah siap seperti ini? Hei, kamu kayak pembina upacara. Jadi harus disesuaikan. Dan terakhir, mengolah kecemasan. Selalu lakukan relaksasi sebelum Anda itu melakukan presentasi ilmiah. Kenapa? Karena pasti ada buku-bukunya. Saya tidak meminta kalian itu anggap teman-temanmu batu. Hei, nggak ada batu yang mulutnya jumbit. Ya kan? Jadi kalian tetap itu anggap itu manusia, tapi kalian posisikan diri di sini. Saya adalah belajar, saya salah tidak. Karena saya sudah berproses. Jadi Anda bisa lebih rileks di situ. Relaksasi pernapasan. Kemudian kenapa sih biasanya ini kalau Anda tidak bisa mengelola kecemasan, ada aja kegiatan yang dilakukan. Seperti contoh, kalau pakai jilbab, kalau jilbabnya seperti ini aman ya. Tapi kalau sampai jilbabnya yang saya pakai, tetap gerakannya mahasiswa itu yang pakai jilbab itu aneh-aneh saat dia presentasi. Contoh, jilbabnya itu udah enak-enak seperti ini, kemudian ternyata jatuh. Dikit-dikit benerin. Oh, kamu yang melihat akhirnya sudah berfokus kan? Yang kamu saksikan bukan orangnya sedang presentasi, tapi yang kamu lihat adalah dia benerin jilbab. Bu, tapi kamera aman dong, kan kita gundul. Enggak. Aku nggak tahu itu kenapa kok kalian itu tiba-tiba garuk kepala atau apa seperti itu. Itu gerakan nggak penting. Kenapa sih gerakan itu terjadi? Karena ini selesai. Persiapan nggak matang. Akhirnya kamu gugup. Kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu. Dan gugup itu membuat kamu akhirnya melakukan hal-hal yang tidak perlu. Itu harus ya dilakukan. Lalu presentasi ilmiah, ini etika. Yang pertama, kesopanan, menghormati waktu audiens. Jadi kalau audiensnya itu tadi, kan kalian itu presentasi bukan berarti Anda itu adalah trendsetter, tapi yang menjadi pusatnya itu adalah audiens. Jadi kamu harus menghargai waktu audiensnya. Kalau seandainya Anda menyampaikan, Anda dikasih waktu 30 menit, dia harus selesai 30 menit. Kalau seandainya dikasih waktu 10 menit, dia harus selesai 10 menit. Caranya bagaimana? Latihan dulu. Kemudian, hargai juga pendapat dan pertanyaan audiens, menyebutkan sumber data dan referensi itu harus ada. Dan harus disampaikan dengan jujur. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau gitu saya bertanya, menurut Anda presentasi ilmiah itu penting atau enggak sih? Penting. Kenapa kok itu penting? Kepercayaan diri, terus melatih mental, kemudian public speaking-nya itu penting. Kenapa? Karena kalau kita itu sebagai ini kan kalian semua calon nakoda ya, jadi public speaking itu harus penting. Kenapa? Supaya tidak ada kesalahan dalam penyampaian. Terus apalagi yang bisa kalian dapatkan kalau kalian itu melakukan presentasi ilmiah? Selain melatih kepercayaan diri, kemudian public speaking, kemudian ada pendalaman materi, betul. Menyampaikan informasi seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan di dalam presentasi ilmiah. Oke, kalau seperti itu, sekarang kita akan mencoba satu teman kita ya yang akan mempresentasikan. Kira-kira siapa yang akan mau presentasi? Oke. Dengan siapa? Oke, Rifki Absor. Ini kembar ya? Kembarannya nggak siap juga? Masih belum. Oh, masih belum? Oke, ada revisi ya. Kalau gitu, Absor akan presentasi. Nanti kita nilai bersama ya bagaimana penampilannya si Absor di dalam presentasi ilmiah. Ini Absor masih belum menyiapkan PowerPoint, tapi tidak masalah. Kita lihat bagaimana dia menyampaikannya dulu. Bab satunya dia seperti apa. Silakan Absor. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya memperkenalkan diri.
Nama saya Fili Lafsar, saya mahasiswa dari Universitas Samudra Fakultas Vokasi Pelayaran, pertama di kelas ROK 2A. Nah, di sini saya mengangkat dari judul dari saya itu pengaruh budaya senioritas terhadap terjadinya perundungan di kampus. Karena yang pertama satu berdasar dari latar belakang lingkungan kampus sendiri merupakan tempat bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu, mengembangkan keterampilan serta membentuk karakter dan sikap kita. Profesional dalam kehidupan kampus sering terjadi interaksi antara mahasiswa senior ataupun junior seperti tingkat 1 ataupun tingkat 2. Yang dikenal dengan budaya senioritas, pada dasarnya budaya senioritas bertujuan untuk menanamkan rasa hormat, disiplin, dan tanggung jawab kepada mahasiswa baru. Seperti kita contohnya di tingkat 1. Dan selanjutnya, mahasiswa baru namun dalam pelaksananya budaya senioritas sering disalahgunakan sehingga menimbulkan tindakan perundungan atau bullying di lingkungan kampus sendiri. Nah, perundungan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti diri kita atau suatu kejadian yang menindaklanjuti kesalahan kita. Merendahkan, mengintimidasi, atau menekan orang lain baik secara fisik, verbal maupun mental. Bentuk perundungan di kampus dapat berupa bentakan, hinaan, hukuman yang berlebihan, ancaman hingga tindakan yang membuat mahasiswa merasa takut dan tertekan. Perilaku tersebut sering dianggap sebagai tradisi turun-temurun. Yang menjadi korban perundungan dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, rasa saat belajar itu maupun kegiatan rasa takut, bahkan terutama trauma pada psikologis. Nah, lanjut pada poin B yaitu rumusan masalah, bagaimana pengaruh budaya senioritas terhadap terjadinya perundungan di kampus. Dan poin kedua, rumusan masalah khusus. Poin A-nya bagaimana bentuk perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan kampus akibat budaya senioritas. Poin D, bagaimana pengaruh budaya senioritas terhadap perilaku mahasiswa junior di kampus. Dan poin C tersebut yang terakhir dampak perundungan terhadap terciptanya lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi mahasiswa. Dan poin C tersendiri tujuan peneliti, yaitu satu, tujuan penelitian untuk memaparkan pengaruh budaya senioritas terhadap terjadinya perundungan di kampus. Dan poin kedua yaitu tujuan penelitian khusus, penelitian yang berjudul pengaruh budaya senioritas terhadap terjadinya perundungan di kampus. Bertujuan untuk memaparkan, yaitu kita dapat 3 poin. Yang poin pertama itu poin A, untuk perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan kampus akibat budaya senioritas. Dan poin B itu sendiri yaitu pengaruh budaya senioritas terhadap perilaku mahasiswa junior di kampus. Dan poin C sendiri, dampak perundungan terhadap terciptanya lingkungan kampus yang aman. Lanjut ke poin D, manfaat penelitian. Poin pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan mengenai pengaruh budaya senioritas terhadap tindakan perundungan di lingkungan kampus. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bullying dan hubungan sosial mahasiswa. Poin kedua yaitu manfaat praktis. Poin A-nya bermanfaat untuk mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai dampak negatif perundungan dan pentingnya menciptakan hubungan yang saling menghormati antara senior dan junior. Poin B-nya sendiri memanfaatkan untuk kampus. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak kampus dalam mencegah dan mengurangi tindakan perundungan akibat budaya senioritas. Yang C, bermanfaat untuk peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan tambahan informasi dalam penelitian yang berkaitan dengan budaya senioritas. Oke, sekian dari saya. Mungkin dari rekan-rekan saya ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung mengenai perihal yang saya angkat dari KTI saya. Oke, 1, 2. Mungkin saya terima dengan satu pertanyaan saja. Mungkin dari rekan saya, Ustaz. Apa yang latar belakang selama ini Anda memilih judul penelitian ini sebagai penelitian? Oke, di sini Bu menjawab, di sini rekan-rekan. Dari pertanyaan rekan saya di sebelah mengapa saya mengangkat dari tema tersebut, yaitu kita di lingkungan ini, di lingkungan kampus kita, pendidikan kita, fakultas kita, khususnya pendidikan bidang vokasi pelayaran, biasa disebut atau taruna atau mahasiswa, sering terjadinya melakukan tindakan kekerasan maupun bullying terhadap junior, terhadap perlakuan senior yang benar-benar terhadap juniornya. Nah, kemungkinan dari beberapa hal atau kejadian dari fakultas ini maupun instansi lain, mungkin ini yang saya bisa angkat dari kisah ini. Mungkin bisa jadi referensi atau bagi instansi lain bisa mewujudkan lingkungan kampus yang sama dengan Anda dan kita. Oke, mungkin tidak ada lagi yang ditanyakan. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi, sama siap sok, apa yang bisa kita kutip? 1. Terlalu banyak belajar. Kemudian
yang kedua, masyarakat. Jadi kayak gugur. oke, kayak hukum yang lancar. Kemudian ada lagi, Dalam melihat audiens. jangan lihat audiens. Terlalu banyak gerakan ibu. Terlalu banyak gerakan. Oke, dari presentasinya ini bisa jadi pembelajaran kita ya. Untuk menghilangkan gugup, caranya bagaimana? Persiapan. Kita harus membaca terlebih dahulu berulang-ulang. Supaya apa? Supaya nanti saat kita maju, kita tetap memperhatikan audiens. Kan tadi itu kita lihat ya, memang dia banyak baca. Ada yang baca, ada yang melihat audiens. Tapi kan banyak bacanya yang membuat akhirnya audiensnya tidak diperhatikan. Kemudian satu lagi ini yang penting. Kalau untuk membuat PowerPoint, ini saya tampilkan ya. Kalau untuk membuat PowerPoint, yang disajikan itu adalah poin-poinnya saja. Ya. Oke, nggak apa-apa, karena ini tadi memang kan kita masih belum ada persiapan ya kalau untuk di dalam penyajian bab satunya. Tapi sekali lagi kalau seandainya mau mempresentasikan, harus juga sudah siap dengan PowerPoint-nya. Yang isinya adalah poin-poin. Untuk ini bukan sebuah aturan ya, tetapi ini sebuah tips agar PowerPoint Anda itu tadi lebih diperhatikan oleh audiens. Yang pertama, kalau untuk presentasi ilmiah tidak boleh lebih dari 5 warna. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena kalau lebih dari 5 warna dan banyak animasinya, orang itu tidak akan lebih perhatian pada tulisan Anda. Dia akan lebih perhatian kepada animasi yang ada. Dari itu, untuk PowerPoint buatlah slide yang efektif. Apa itu slide yang efektif? Di dalam slide tersebut harus mencantumkan poin-poin dari karya tulis Anda atau materi yang akan disampaikan. Oke, itu adalah penjelasan dari pertemuan hari ini. Kemudian nanti ada simulasi dari rekan-rekan dan seperti itu ya. Sekarang akan ada tugas untuk presentasi ilmiah. Kemarin itu kan kita sudah memilih, kalian kan sudah saya berikan tugas ya untuk membuat karya tulis ilmiah dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian untuk tugas saat ini adalah Anda membuat presentasi ilmiah. Bu, apa presentasinya? Saya harus maju satu-satu seperti Axor tadi? Tidak, tetapi Anda bisa membuat video presentasi. Kemudian video presentasi itu bisa berupa dari Zoom, jadi seolah-olah Anda share screen, kemudian ada rekan-rekan Anda, itu Anda presentasi ilmiah, mempresentasikan bab 1 sampai bab 5. Kemudian Anda upload di Google Drive. Nah, Google Drive ini, hasil dari Google Drive itu linknya yang Anda kumpulkan di AdLink. Nanti seluruh materi akan saya upload di AdLink. Lalu untuk tugas ini, apa saja sih yang akan saya nilai dalam presentasinya? Yang pertama, penguasaan materi. Anda ini tadi itu paham nggak dengan materi yang akan disampaikan? Yang kedua, sistematika penyajiannya. Penyajiannya itu tadi runtut enggak? Jangan-jangan Anda setelah bahas bab 3, balik lagi bab 1. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia. Ya aku tahu ya, Gen Z, kadang itu kalau ngomong kan dicampur dengan bahasa-bahasa Inggris nggak boleh. Di sini pembelajaran bahasa Indonesia, berarti penggunaan bahasa Indonesia yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia yang baku. Kemudian yang ketiga, komunikasi dan kepercayaan diri. Dan yang terakhir itu adalah ketepatan waktu. Ada tanyakan terkait dengan tugas presentasi ilmiah? Bisa bertanya Bu, seumpama itu kita presentasinya itu menggunakan laptop kan Bu? Nah kita itu duduk atau berdiri Bu? Anda, supaya saya bisa menilai dengan 5 poin ini, Anda dibebaskan. Jadi disesuaikan saja. Jangan sampai yang terlihat juga kepala saja, mau maju banget, kelihatan kepala ya jangan dong. Disesuaikan. Seperti contoh seperti Anda sedang bacakan berita gitu, kelihatan separuh badan, kemudian Anda bercerita. Pakaiannya gimana? Pakaiannya boleh Anda menggunakan seragam, boleh juga bebas kaki. Jelas? Itu adalah pertemuan kita pada siang hari ini. Di dalam pertemuan pada siang hari ini, itu ada beberapa poin ya. Poin yang pertama, apa yang bisa kalian dapatkan di sini? Menambah wawasan, informasi cara presentasi, kemudian belajar public speaking, kemudian melalui kepercayaan diri. Jadi itu adalah review dari pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk itu maka perkuliahan pada siang hari ini saya akhiri. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.